Meski tidak terkesan horor, seperti pada jurusan lainnya, menjalani kehidupan sebagai mahasiswa teknik informatika juga tidaklah mudah. Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar teknik informatika? Tukang servis komputer atau tukang servis elektronik? Jika iya, berarti pemikiran kita ada kesamaan. Secara umum, informatika mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses, dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkan dalam bentuk informasi. Untuk kalian yang masih bingung dengan jurusan ini dan ingin tahu sebenarnya jurusan teknik informatika itu belajar apa, dan nanti ketika lulus peluang kerjanya seperti apa saja yang dipelajari di teknik informatika. Sebelum membahas lebih detail terkait mata kuliah yang diberikan pada jurusan ini, mari kita terlebih dahulu mengetahui apa perbedaan antara sistem informasi dan teknik informatika. Pasalnya, banyak dari kita masih menganggap kedua jurusan ini sama. Perbedaan teknik informatika, teknik komputer, dan sistem informasi. Teknik informatika, sebagai gambaran paling mudah, kurang lebih seorang mahasiswa jurusan teknik informatika menjadi seorang programmer atau software developer. Seperti yang disampaikan sebelumnya, disiplin ilmu ini akan membahas mengenai pengolahan data pada komputer melalui proses logika. Adapun bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan gagasan ke dalam bentuk digital disebut dengan bahasa pemrograman. Antara lain bahasa C, Python, Java, HTML, CSS, PHP, dan masih banyak lagi bahasa pemrograman yang lain. Saat memutuskan untuk menempuh pendidikan jurusan teknik komputer, maka kamu lebih banyak menghabiskan waktumu dengan perangkat keras komputer. Di samping mempelajari bagian-bagian dari komputer, bisa dibilang banyak bergelut dengan pemrograman alat. Untuk dapat berkomunikasi dengan perangkat keras komputer, kamu perlu menguasai minimal satu bahasa mesin. Bila teknik informatika lebih banyak mempelajari software dan teknik komputer lebih banyak mempelajari hardware, maka tidak demikian dengan sistem informasi. Jurusan ini hampir mirip seperti teknik industri yang menggabungkan antara bidang manajemen dan teknis. Di sistem informasi, kamu mendapat gabungan ilmu mengenai manajemen dan ilmu komputer. Kalau kamu menyukai kegiatan yang lebih bersifat sosial, lebih banyak berinteraksi dengan manusia lain, tetapi juga dapat mempelajari ilmu komputer, mungkin jurusan ini sangat tepat untukmu. Mari kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari ketika mengambil jurusan teknik informatika. Materi dasar teknik informatika. Ketika memutuskan masuk di dalam jurusan teknik informatika, kamu sudah harus siap belajar logika matematika dan analisis yang dimiliki haruslah kuat. Untuk lebih jelasnya, ini adalah beberapa materi dasar pada jurusan teknik informatika. Standarnya, kamu bisa menyelesaikan kewajiban studi S1 Teknik Informatika dalam kurun waktu 4 tahun atau 8 semester dengan menyelesaikan minimal 144 SKS. Apa saja pertimbangan yang diperlukan untuk masuk ke jurusan Teknik Informatika? Setiap pilihan studi mempunyai konsekuensi masing-masing. Ada baiknya kamu benar-benar membuat pertimbangan yang tepat. Pasalnya, meski tidak terkesan horor, seperti pada jurusan lainnya, menjalani kehidupan sebagai mahasiswa teknik informatika juga tidaklah mudah. Berikut adalah yang harus kamu pertimbangkan untuk mengambil jurusan teknik informatika, yaitu apa yang menjadi tujuanmu. Sebelum memutuskan kemana kamu akan melangkah, ada baiknya kamu kembali menegaskan tujuan. Apa yang menjadi dasarmu untuk memilih jurusan teknik informatika dibandingkan jurusan yang lain. Kamu mungkin memilih jurusan ini lantaran prospek kerjanya yang bagus, atau boleh jadi kamu memilih jurusan ini lantaran ikut teman atau mengikuti arahan orang tua. Alangkah lebih baik jika kamu dari awal juga mencari tahu tentang seluk-beluk jurusan ini, serta peluang setelah lulusnya seperti apa.
Paling tidak, dengan demikian kamu akan memiliki rasa tanggung jawab dan semangat yang lebih besar untuk menyelesaikan kuliahmu. Sesuaikan dengan minat dan bakatmu. Cara paling mudah untuk melihat apakah kamu cocok atau tidak dengan jurusan ini adalah dengan meninjau kembali mata kuliah apa yang disajikan. Dari sini, kamu bisa mulai memiliki gambaran apa saja yang nantinya akan menjadi makananmu sehari-hari. Namun, hal ini bukan berarti kamu harus menyukai seluruh mata kuliah yang diberikan. Wajar bila ternyata ada beberapa bagian yang kurang menarik minat atau tidak sesuai bakatmu. Walau begitu, selagi proporsinya lebih sedikit dibandingkan yang sesuai kategorimu, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Mampukah kamu bertahan? Menjadi mahasiswa teknik informatika tidaklah mudah. Tugas-tugas yang diberikan cenderung menyita waktu dan fokusmu. Di samping itu, tugas-tugas tersebut juga menuntut keterampilanmu secara pribadi sehingga tidak selamanya kamu dapat mengandalkan teman. Pertanyaannya, mampukah kamu bergadang setiap malam untuk menyelesaikan skrip program dan mencari di mana logika atau perintah yang salah? Mampukah kamu menghabiskan lebih banyak waktu untuk berbicara dengan komputer dalam bahasa pemrograman? Bagaimana prospek kerja dan karir lulusan teknik informatika? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kesempatan untuk berkarir di bidang IT sangatlah luas. Kebutuhan terhadap dunia digital diprediksi terus memberikan tren yang positif, sehingga kamu tidak perlu terlalu memikirkan masalah pekerjaan. Untuk itu, mari kita bahas apa saja prospek kerja atau profesi untuk lulusan teknik informatika. Ketika lulus nanti, kamu bisa menjadi software arsitek. Software arsitek adalah orang yang ahli dalam menciptakan desain high level, mengembangkan suatu software, dan merekomendasikan software tersebut kepada klien atau perusahaan tempat seorang software arsitek bekerja. Untuk profesi yang kedua, jika kamu suka dengan database, mungkin kamu bisa memilih pekerjaan yang satu ini, yaitu data scientist. Jika statistikawan harus mengolah ataupun mengumpulkan data secara manual, kini data scientist banyak berurusan dengan big data. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika data scientist sekarang lebih sering menciptakan algoritma di dalam program komputer agar data yang masuk bisa langsung diolah sendiri oleh komputer tersebut. Untuk profesi selanjutnya adalah software engineer. Software engineer adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan menganalisis perangkat lunak. Jadi, pada dasarnya, programmer adalah bagian dari software engineer itu sendiri, yaitu pada tahap implementasi perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Jika profesi di atas tidak ada yang cocok, maka kamu bisa mencoba profesi berikut, yaitu application developer. Application developer adalah seorang yang membuat dan menguji aplikasi yang didesain khusus untuk perangkat elektronik computing. Pekerjaan berikutnya masih terkait dengan database. Kamu bisa memilih profesi yang satu ini, yaitu database administrator. Jika kamu punya minat dan keahlian di bidang IT, khususnya manajemen database, ada baiknya untuk mempertimbangkan karir sebagai database administrator. Terlebih di zaman serba digital seperti sekarang, permintaan talenta di bidang ini makin tinggi. Di Amerika Serikat misalnya, permintaan database administrator diprediksi akan meningkat sekitar 9% dari tahun 2018 sampai 2028. Profesi selanjutnya bisa menjadi pertimbangan untuk kamu yang malas ngantor atau enggan untuk terikat dengan jam kerja. Bisnis, software house, dan startup. Kalau kamu enggan bergabung dalam perusahaan dan bekerja sebagai karyawan yang terikat, coba saja menjadi seorang pembisnis. Saat ini ada banyak sekali perusahaan IT muncul bahkan dengan kantor yang berada di rumah. Bila ingin setingkat lebih maju, kamu bisa memulai membangun startup. Mulailah bersama dengan orang-orang yang berkompeten dan dapat dipercaya. Dengan bekerja seperti ini, kamu tidak hanya memberikan keuntungan bagi diri sendiri, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Alasan memilih kuliah di teknik informatika. Peminat jurusan ini setiap tahunnya meningkat. Di salah satu kampus terbaik di Bandung contohnya.
Perbandingan jumlah calon mahasiswa yang mendaftar untuk jurusan ini adalah 100 berbanding 1. Artinya, dari 100 pendaftar, hanya 1 orang yang akan diterima. Berikut beberapa alasan memilih kuliah di teknik informatika. Alasan yang pertama adalah kebutuhan industri terus meningkat. Ini yang paling utama. Di zaman serba digital ini, apa yang tidak mengandalkan aplikasi dan internet? Kamu pun tentu sudah sedemikian dekat dan mungkin tergantung dengan gadget, baik ponsel, tablet, maupun laptop. Kebutuhan akan hal ini pun terus meningkat. Dalam bisnis profesional, mulai skala menengah dan skala besar, bidang IT dibutuhkan dan sangat penting. Alasan selanjutnya kenapa memilih kuliah di teknik informatika adalah peluang bekerja independen sangat tinggi. Masih seputar kesempatan karir di masa mendatang. Lulusan teknik informatika mempunyai keunggulan yang sangat besar. Dalam konteks pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi, tidak semua lulusan perguruan tinggi memiliki peluang untuk bekerja secara independen alias tidak terikat dengan perusahaan tertentu. Paling tidak, kamu bisa menjadi seorang freelancer di berbagai situs luar negeri dan dalam negeri. Selain itu, kamu juga bisa mendirikan software house sampai startup sekalipun. Ini mungkin yang menjadi alasan kamu masuk di jurusan teknik informatika, yaitu pengaruh film. Calon mahasiswa berebut untuk dapat masuk di jurusan teknik informatika akibat ekspektasi yang diperoleh dari film. Di berbagai film, sering diperlihatkan bagaimana alur cerita disisipi dengan cracker yang mampu meretes situs pemerintahan dan membuat kekacauan. Tentu sangat menarik dengan memperlihatkan bagaimana hanya melalui sebuah perangkat komputer, segala sesuatu bisa dikacaukan dan diperbaiki. Dalam dunia nyata, hal itu mungkin saja terjadi, tapi tidak seheroik yang ada di film. Untuk alasan selanjutnya adalah ketertarikan terhadap dunia informatika. Bahkan tidak jarang, peminat teknik informatika didasari oleh ketertarikan terhadap dunia game yang disajikan dalam bentuk aplikasi. Rasa ketertarikan bermain game kemudian merangsangmu untuk berpikir bagaimana menciptakan game, agar kamu bisa menciptakan gamemu sendiri. Itulah beberapa informasi terkait jurusan teknik informatika yang perlu kamu ketahui. Secara umum, bidang studi ini akan banyak menuntutmu untuk berpikir secara sistematis agar mencapai logika pemrograman yang sesuai. Tidak peduli seberapa sederhana atau kompleks logika yang disusun. Sampai jumpa di video selanjutnya.